Satu nada yang menusuk dan bernada tinggi bergema di katedral itu menggantung di udara saat bocah itu menopangnya jauh lebih lama dari yang seharusnya bisa dilakukan oleh paru-parunya yang kecil. Anak laki-laki itu adalah bintang paduan suara dan terkenal di seluruh kotanya dan bahkan di luar. Dan orang-orang datang dari jauh untuk mendapat kesempatan mendengar suara soprannya yang sempurna. Namun pada malam ini hanya ada beberapa orang di antara banyak barisan bangku untuk mendengarkan paduan suara saat berlatih. Dan untuk alasan yang baik, sementara suara pujian anak laki-laki itu terdengar manis dan kuat seperti biasanya, paduan suara itu sendiri berada pada titik terendah dalam kejadian baru-baru ini. Titik nadir ini terjadi karena banyak anak laki-laki lain yang biasa menyanyi di paduan suara telah menghilang. Paduan suara menyelesaikan lagunya. Itu saja untuk malam ini. Dan anak laki-laki itu mulai mengenakan mantel dan mengumpulkan barang-barang dari bawah kursi. Anak laki-laki dengan suara yang sempurna merasakan sesuatu di bahunya dan berputar ketakutan untuk melihat bahwa itu hanya tangan pastor yang juga konduktor paduan suara. Pastor itu adalah seorang lelaki tua dengan wajah yang sangat keriput namun baik. Dan dia mengingatkan anak laki-laki itu bahwa dia harus segera pulang. Anak laki-laki itu berjanji pada pastor bahwa dia akan langsung pergi ke rumahnya, dan pastor dengan yakin menepuk pundak anak laki-laki itu sebelum berjalan pergi untuk memberikan nasihat yang sama kepada masing-masing anak-anak laki-laki lainnya. Anak laki-laki itu melangkah keluar ke dalam malam yang dingin dan gelap saat pintu katedral yang berat menutup di belakangnya. Hujan turun dengan lembut dan dia menutup mantelnya untuk mencoba dan mencegahnya dari lembab dan dingin. Saat anak laki-laki itu mulai berjalan, dia memperhatikan kios koran yang tutup di seberang jalan. Koran-koran hari ini masih tergantung di luar dan menceritakan tentang anak laki-laki lain yang hilang. Yang ini dari kota sebelah. Masih belum ada petunjuk dalam kasus ini dan orang tua semakin marah kepada polisi karena tidak ada kemajuan. Saat anak laki-laki itu berjalan di jalan yang gelap, dia tidak memperhatikan sosok bayangan yang telah melangkah keluar dari gang gelap di dekat katedral. Tapi tak lama kemudian, dia mendengar suara kaki di trotoar becek di belakangnya. Dia melirik dari balik bahunya dan melihat bahwa ada sosok yang berjalan ke arah yang sama dengannya. Anak laki-laki itu melihat lurus ke depan, tidak ingin menarik perhatian lagi dan mencoba untuk meningkatkan kecepatannya. Saat bocah itu berjalan, telinganya yang terlatih dengan baik dengan cepat mendeteksi bahwa siapapun yang berjalan di belakangnya telah mempercepat langkahnya juga. Anak laki-laki itu tidak lari, tapi dia merasakan gelombang ketakutan yang nyata mulai muncul di dalam dirinya. Anak laki-laki itu semakin mempercepat langkahnya dan laki-laki mendengar orang di belakangnya meningkatkan kecepatannya. Anak laki-laki itu berjalan sangat cepat sekarang, sehingga jika dia berlari lebih cepat, dia harus berlari. Padahal rumahnya tidak jauh. Dia berbelok di sebuah sudut dan bisa melihatnya. Sebuah rumah kecil yang aneh dengan cahaya hangat yang keluar melalui jendela. Dia tahu bahwa di dalam ibunya akan berdiri di dapur memasak makan malam. Dia tahu bahwa di dalam adalah perlindungan dari malam dan bayangan. Anak laki-laki itu melihat ke belakang dan melihat sosok di sudut yang sama. Anak itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan dia mulai berlari. Dan dia melihat dari balik bahunya bahwa sosok itu mulai berlari juga. Anak laki-laki itu berlari secepat yang dia bisa, kakinya menendang air dari trotoar. Dia bisa mendengar sosok itu semakin dekat dan dekat dengannya. Kaki panjangnya dengan mudah melampaui kakinya sendiri. Pada rumahnya sangat dekat. Dia sangat dekat dengan kering, hangat, dan aman. Dia berhenti di batu lembab di depan pintu dan meraih penggangannya. Di dalam rumah kecil yang hangat, wanita yang memasak makan malam dikejutkan oleh suara pintu yang tiba-tiba terbuka. Dia berbalik untuk melihat pintu kosong. Dia melangkah keluar ke jalan, tapi itu juga kosong. Tidak ada yang hadir selain suara angin dan suara yang hampir tak disadari dari satu nada yang dinyanyikan. Nada yang indah dan bernada tinggi. Apa yang terjadi dengan anak laki-laki yang pernah menjadi bintang bersinar paduan suara katedral? Dan bagaimana dengan anak laki-laki lain yang hilang? Kemana mereka semua pergi? Mungkin mereka pergi ke SCP-2678, anomali spasial misterius yang juga dikenal sebagai kota darah. SCP-2678 adalah ruang ekstra dimensi yang sejauh ini diketahui dapat diakses melalui satu pintu masuk, sebuah pintu di ruang bawah tanah Katedral Siena di Siena, Italia. Anehnya, lokasi ekstra dimensi di balik pintu hanya bisa dimasuki oleh individu yang memegang apa yang bisa disebut kepercayaan tradisional Katolik. Mungkin yang lebih aneh lagi adalah ketika pertama kali ditemukan, pintu ke ruang itu ditutup dan sebuah plakat logam telah ditempatkan di sebelahnya yang bertuliskan Departemen Abnormalitas Organisasi SCP. Ini mungkin tidak terdengar sangat aneh, tapi cukup mengejutkan bagi agen yang menyelidikinya karena tidak ada catatan pernah ada Departemen Abnormalitas di dalam organisasi SCP selain SCP-3790 tentu saja, yang merupakan ruangan lainnya digembok dengan tanda serupa. Tapi file ini telah dikunci oleh Dewan O5 dan kita harus menahan penjelajahan kita untuk lain waktu. Kembali ke SCP-2678. Orang-orang yang memiliki kepercayaan Katolik yang memasuki ruang SCP-2678 menemukan bahwa mereka ada di dalam struktur kecil seperti tenda yang tampaknya menjadi semacam basis operasi depan yang telah dibangun di sekitar ambang pintu yang berdiri sendiri. Pos terdepan ditinggalkan, tapi masih ada sejumlah benda aneh termasuk lemari es tingkat laboratorium biomedis yang berisi banyak sampel darah dan tulang, berbagai jenis perekam audio mulai dari model strip lilin lama hingga mesin pita magnetik dan terminal komputer yang ketika diaktifkan meminta kredensial organisasi. Namun semua upaya untuk mengakses komputer ini telah menemui kegagalan karena telah menolak semua upaya karena alasan isinya tidak memadai. Juga ditemukan di dalam pos itu skor untuk awal paduan suara yang tidak diketahui, sebelumnya berjudul Sul Golgotha yang bisa diterjemahkan dari
bahasa Italia berarti pada Golgota, dengan Golgota menjadi nama bukit di mana Yesus Kristus disalibkan menurut Alkitab. Benda terakhir yang ditemukan di tenda adalah kerangka, meskipun beberapa tulang hilang termasuk tulang pinggul dan kedua lengan bawah. Pemeriksaan lebih lanjut dari kerangka itu mengungkapkan bahwa itu adalah milik seorang laki-laki muda. Meskipun penyebab pasti kematiannya tidak dapat ditentukan, juga tidak jelas apakah tulang-tulang itu telah diambil sebelum atau setelah pemuda itu meninggal. Saat keluar dari pos terdepan, pengunjung SCP-2678 akan menemukan bahwa mereka berada di pinggiran kota raksasa yang mengambang di tengah kehampaan merah oranye. Kota ini benar-benar besar, berukuran lebih dari 300 km persegi dan seluruhnya terdiri dari katedral, istana, dan gereja yang semuanya bergaya arsitektur gotik Italia. Hujan tak henti-hentinya dari cairan merah yang ditemukan sebagai darah manusia jatuh di kota setiap saat dan telah menodai bangunan dengan warna merah tua, dan sementara mereka tampak pada pandangan pertama terbuat dari marmer, analisis telah menemukan bahwa semua bangunan sebenarnya dibuat dari tulang manusia, khususnya tulang milik manusia laki-laki berusia 7 hingga 12 tahun. Tes selanjutnya dari bahan yang ditemukan dalam kulkas biomedis pos terdepan mengungkapkan darah dan tulang yang disimpan sebagai sampel yang diambil dari seluruh kota. Tidak ada kehidupan yang pernah diamati di dalam SCP-2678. Meskipun pengunjung telah melaporkan mendengar nada tinggi, melodi sumbang yang tampaknya datang dari suatu tempat jauh di dalam labirin struktur. Semua upaya untuk merekam suara telah gagal karena semua peralatan audio tidak berfungsi saat berada di dalam ruangan, dan memutar rekaman mengakibatkan itu hanya mengambil suara hujan darah yang jatuh pada volume yang sangat tinggi. Ini menjelaskan berbagai jenis peralatan audio yang ditemukan di pos terdepan yang kemungkinan besar digunakan dalam upaya yang gagal untuk merekam musik. Upaya untuk melacak sumber melodi melalui kota seperti labirin pasti akan mengarah ke gedung yang sama yang merupakan replika persis dari katedral Siena yang sama dengan pintu masuk ke SCP-2678. Meskipun itu juga terbuat dari tulang yang telah diwarnai merah dari darah yang jatuh. Dan sementara bagian luar, katedral sangat cocok dengan dunia nyata, bagian dalamnya adalah cerita yang berbeda. Di dalam katedral, orang hanya akan menemukan satu organ pipa besar. Organ pipa memiliki pipa terpanjang yang menghasilkan nada terendah, dipotong menjadi dua dan papan pedal yang terpisah. Menekan kunci pada organ akan menghasilkan nada yang meniru suara laki-laki remaja, dan setiap tombol memiliki suara uniknya sendiri. Sama seperti organ pipa normal, nada dapat dipertahankan selama tombol ditekan, meskipun setelah beberapa saat suara yang keluar dari organ tersebut akan terlihat seperti nada panik. Upaya untuk menentukan bagaimana organ menghasilkan nada telah menemui kegagalan, karena organ tidak memiliki wind blow, bellow, atau blower apapun yang biasanya akan menggerakkan udara melalui pipa. Organ tersebut memiliki efek lain dalam SCP-2678 selain hanya menghasilkan suara, karena setiap kali setiap buah nada dimainkan, hujan yang turun di luar akan berubah menjadi air biasa. Tidak peduli berapa lama nada itu ditahan dan hujan biasa yang sekarang turun, bangunan-bangunan itu tidak akan pernah tercuci dan selalu ternoda merah. Pengujian dilakukan pada organ untuk menentukan berapa lama itu dapat mempertahankan satu nada, dan kunci C7 ditekan selama lebih dari 20 menit. Selama waktu itu suara terus bernyanyi, menjadi semakin tertekan dan terdengar panik dengan berjalannya waktu. Akhirnya pada menit ke-23, kunci itu sendiri pecah menjadi potongan-potongan, secara permanen menghapus kemampuan untuk menghasilkan nada itu. Sisa-sisa serpihan kunci juga diamati menjadi berdarah selama beberapa hari setelah tes ini. Ekspedisi yang dikirim ke SCP-2678 telah mengakibatkan agen tampak mengalami sejumlah perubahan perilaku yang saat ini dihipotesiskan terjadi sebagai akibat dari mendengarkan musik organ di dalamnya. Perubahan psikologis termasuk peningkatan apresiasi terhadap musik paduan suara, keyakinan yang lebih kuat pada agama terstruktur, lebih percaya pada figur otoritas, kurang percaya pada mereka yang berasal dari status sosial atau ekonomi yang lebih rendah, dan keengganan untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh sesama anggota organisasi SCP. Perubahan ini tampaknya juga permanen karena tidak ada bukti bahwa mereka memudar seiring waktu. Sayangnya, sedikit atau tidak ada kemajuan yang dicapai dalam memahami ruang misterius dan menakutkan, atau apa arti kehadiran pangkalan operasi depan Departemen Abnormalitas di dalamnya. Dan untuk saat ini, semua eksplorasi lebih lanjut di dalamnya telah dibatalkan. Pintu di ruang bawah tanah Katedral Siena sekali lagi telah dihalangi dengan pintu masuk yang tersembunyi di balik rak buku. Dan kemudian di mana lokasi ekstra dimensi dapat ditahan oleh organisasi telah menghasilkan klasifikasi aman. Menurutmu, apa sebenarnya SCP-2678 itu? Siapa yang membangun kota darah dan tulang yang aneh jika itu bahkan dibangun oleh seseorang? Beritahu saya teorimu di kolom komentar. Lalu tonton SCP-783 Ada Manusia Bengkok untuk anomali lain yang melibatkan dimensi menakutkan yang mudah diakses dari kita sendiri. Pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kami menggali lebih jauh dan lebih dalam ke arsip rahasia organisasi SCP.